Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Novita Septi Zahrotun dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen Reguler 2. Pada kesempatan hari ini, saya akan memenuhi tugas besar 2 mata kuliah Bahasa Indonesia yang dibimbing oleh dosen pengampu Bapak Mugirianto, SPD MPD, yang dalam tugasnya membuat video presentasi dengan topik Bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan. Bahasa memiliki peran penting sebagai sarana atau alat komunikasi yang umum dalam masyarakat. Penyampaian bahasa dengan cara diucapkan dan didengar, namun dalam perkembangannya bahasa ditulis dan dibaca. Bahasa yang diucapkan dan didengar dikenal dengan istilah ragam bahasa lisan, sedangkan bahasa yang ditulis dan dibaca disebut dengan istilah ragam bahasa tulis. Keberadaan bahasa sangat penting bagi masyarakat untuk dapat berinteraksi dengan sesamanya dan dapat membuat rasa persatuan dan kesatuan dalam negara. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang digunakan lebih dari 270 juta orang di Indonesia. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berperan penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan, masyarakat dapat meningkatkan kemampuan dan kualitas hidupnya. Namun, pengembangan ilmu pengetahuan tidak dapat dilakukan tanpa adanya bahasa yang efektif. Dengan demikian, bahasa Indonesia berperan sebagai penghela ilmu pengetahuan, yaitu sebagai alat untuk mengembangkan, menyebarkan, dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dalam berbagai kehidupan. Perkembangan bahasa yang paling mudah diawasi dan dikendalikan adalah melalui sektor pendidikan. Itulah sebabnya sektor pendidikan sangat memegang peran yang penting dalam pengembangan bahasa. Oleh karena itu, setiap penelitian ilmiah dan upaya penyebarluasan ilmu pengetahuan tidak mungkin dilaksanakan tanpa menggunakan bahasa sebagai media komunikasi. Di sisi lain, bahasa akan mempermudah seseorang dalam menyampaikan ilmu pengetahuan dan mempermudah ilmuwan dalam menyampaikan temuannya. Selain dalam dunia pendidikan, bahasa memiliki fungsi lain di antaranya yaitu yang pertama, bahasa sebagai sarana integrasi dan adaptasi. Yang kedua, bahasa sebagai sarana memahami diri. Yang ketiga, bahasa sebagai sarana ekspresi diri. Yang keempat, bahasa sebagai sarana memahami orang lain. Yang kelima, bahasa sebagai sarana mengamati lingkungan sekitar. Yang keenam, bahasa sebagai sarana berpikir logis. Yang ketujuh, bahasa dapat membangun kecerdasan. Yang kedelapan, bahasa dapat membangun karakter. Yang kesembilan, bahasa dapat mengembangkan profesi. Dan terakhir, bahasa sebagai sarana mengembangkan kreativitas. Selanjutnya, pengertian penghela ilmu pengetahuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata hela bermakna tarik, sedangkan penghela diartikan sebagai penarik. Oleh karena itu, untuk menjadikan bahasa sebagai penghela ilmu pengetahuan harus memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menarik ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, bahasa Indonesia dipandang mampu menjalankan tugas tersebut melalui kekuatan dan kemantapan yang dimilikinya. Bahasa sebagai penghela ilmu pengetahuan bergerak dalam bidang pengetahuan dan pendidikan. Pendidikan merupakan proses dalam masyarakat yang dengan sengaja mentransformasikan warisan budayanya, yaitu pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan-keterampilan dari generasi ke generasi melalui lembaga-lembaga pendidikan.
Selanjutnya, ragam bahasa dalam ilmu pengetahuan. Ragam bahasa ilmiah merupakan ragam bahasa yang didasarkan pada pengelompokan menurut jenis pemakaiannya dalam bidang kegiatan sesuai dengan sifat keilmuannya yang secara umum tetap berpola pada ragam baku bahasa Indonesia. Ragam bahasa ilmiah memiliki ciri-ciri yaitu baku, logis, cendekia, tepat, dan runtut. Ragam bahasa Indonesia cendekia adalah ragam bahasa yang bergerak dalam bidang ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia ragam ilmu digunakan untuk mengungkapkan hasil berpikir logis secara tepat. Ragam bahasa ilmu lebih berkomunikasi dengan pikiran daripada dengan perasaan. Oleh karena itu, ragam bahasa ilmu lebih bersifat tenang, jelas, tidak berlebih-lebihan, atau hemat dan tidak emosional. Dengan demikian, ragam bahasa dalam bidang ilmu pengetahuan adalah bahasa baku. Selanjutnya, peran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu berperan untuk mengantar dan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada berbagai kalangan dan tingkat pendidikan. Bahasa Indonesia juga telah digunakan dalam karya-karya ilmiah seperti tesis, skripsi, disertasi, tugas akhir, dan laporan penelitian. Hal itu menunjukkan bahwa bahasa Indonesia telah dapat dijadikan sebagai alat penyampai iptek dan sekaligus menepis bahwa bahasa Indonesia belum mampu mewadahi konsep iptek. Peran bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan menjadi tanggung jawab bagi bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pendukung ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek untuk pembangunan nasional. Selain itu, bahasa Indonesia berperan sebagai wahana transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, bahasa Indonesia dalam pendidikan. Bahasa sebagai wujud komunikasi antar manusia yang mencerminkan karakter diri dari manusia tersebut. Penggunaan bahasa menjadi contoh awal dalam mengenal karakter seseorang. Pembelajaran sastra melalui bahasa dan budaya dapat meningkatkan karakter kebangsaan yang memajukan bangsa dan negara di era globalisasi. Pembelajaran sastra melalui bahasa dan budaya secara tidak langsung mengajarkan bagaimana mencintai tanah air dengan peristiwa yang ada dalam sastra. Pendidikan di Indonesia menempatkan bahasa Indonesia sebagai salah satu bidang studi yang diajarkan di sekolah. Pengajaran bahasa Indonesia berisi usaha-usaha yang dapat membawa serangkaian keterampilan. Keterampilan tersebut erat hubungannya dengan proses-proses yang mendasari pikiran. Semakin terampil seseorang berbahasa, semakin cerah dan jelas pula jalan pikirannya. Keterampilan tersebut erat hubungannya dengan proses-proses yang mendasari pikiran. Semakin terampil seseorang berbahasa, semakin cerah dan jelas pula jalan pikirannya. Menurut Tarigan, tahun 2008, keterampilan berbahasa mempunyai 4 komponen yaitu yang pertama, keterampilan menyimak, yang kedua, keterampilan berbicara, yang ketiga, keterampilan membaca, dan terakhir, keterampilan menulis. Dari keempat keterampilan tersebut saling berhubungan satu sama lain. Selanjutnya, bahasa Indonesia di era globalisasi. Pada era globalisasi, bahasa Indonesia perlu dibina dan dimasyarakatkan oleh setiap warga negara, terutama dalam pendidikan nasional. Pembinaan terhadap bahasa Indonesia diperlukan agar bangsa Indonesia
tidak terbawa arus oleh budaya asing yang tidak sesuai dan tidak cocok dengan bahasa dan budaya di Indonesia. Oleh karena itu, bahasa Indonesia perlu dikembangkan karena masih mengalami kekurangan dari segi kosakata dan peristilahan. Sasaran pengembangan bahasa adalah bahasa Indonesia, sedangkan sasaran pembinaan bahasa adalah masyarakat atau pemakai bahasa Indonesia. Menurut Chair, tahun 2013 berpendapat ada dua faktor yang menyebabkan terus melakukan pembinaan bahasa Indonesia, di antaranya yaitu: satu, kualitas pemakaian bahasa Indonesia tidak mengerti kaidah bahasa yang baik, sehingga mereka asal mengerti. Dan kedua, akibat arus globalisasi, masyarakat Indonesia mengalami erosi rasa kebangsaan sehingga mereka lebih bangga saat menggunakan bahasa asing. Selain bahasa asing, dalam proses pembelajaran, bahasa ibu atau daerah juga sering bercampur dengan bahasa Indonesia. Istilah tersebut disebut campur kode, yaitu pemakaian dua bahasa atau lebih dengan saling memasukkan unsur bahasa yang satu ke bahasa yang lain dan melibatkan unsur kebahasaan dari tingkat kata sampai klausa. Dan terakhir, dari presentasi yang saya sampaikan, terdapat kesimpulan. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan manusia untuk saling berinteraksi, bekerja sama, dan mengidentifikasikan diri. Bahasa Indonesia memiliki 4 kedudukan, yaitu sebagai bahasa persatuan, bahasa negara, bahasa nasional, dan bahasa resmi. Dalam perkembangannya, bahasa berkedudukan sebagai bahasa budaya dan bahasa ilmu atau bahasa sebagai penghela ilmu pengetahuan. Bahasa dalam keilmuan adalah ragam bahasa baku. Penggunaan bahasa baku Indonesia digunakan dalam ragam keilmuan. Hal inilah yang membedakan bahasa baku dengan bahasa lainnya. Bahasa baku sebagai ragam bahasa yang digunakan dalam pendidikan memiliki ciri yang berbeda bila dibandingkan dengan bahasa tidak baku. Bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan adalah bahasa yang digunakan dalam dunia pendidikan. Bahasa tersebut digunakan sebagai bahasa utama dalam penyampaian dan pembawa ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia tidak harus menggunakan bahasa asing dalam penyampaian ilmu pengetahuan. Peran bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan adalah bahasa Indonesia menjadi pendukung ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK untuk kepentingan pembangunan nasional. Pada era globalisasi, bahasa Indonesia perlu dilakukan pengembangan dan pembinaan. Hal itu supaya tidak mudah terpengaruh oleh bahasa asing, terutama bahasa Inggris yang sudah dahulu menjadi bahasa penghela ilmu pengetahuan. Pengembangan bahasa dilakukan terhadap bahasa itu sendiri. Namun, jika pembinaan bahasa dilakukan oleh masyarakat pemakai bahasa, pembinaan bahasa dapat dilakukan dengan dua jalur, yaitu jalur pengajaran di sekolah dan jalur penyuluhan di masyarakat umum. Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai bahasa sebagai ilmu pengetahuan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.